Shalom, selamat pagi saudara-saudari seiman dimanapun Anda berada. Hari ini Rabu 10 Juli 2024. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini. Engkau telah memberi kehidupan dan napas yang baru bagi kami. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami, izinkanlah kami membaca dan mendengar firman-Mu. Amin. Saudara-saudari seiman, firman Tuhan pada hari ini yang tertulis di Mazmur pasal 95 ayatnya yang ke-6. Beginilah bunyinya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, di ayat ini mengajak kita untuk selalu kita bersujud menyembah Allah, karena Dialah Sang Pencipta, Sang Pengasih, Penyayang, dan Maha Agung, dan juga Sang Penguasa di atas segalanya. Tuhan Yesus mengundang kita untuk masuk dan datang kepada Allah, karena Yesus juga tahu sampai di mana keterbatasan kita. Saudara yang dikasihi Kristus, kita datang dan sujud kepada Allah bukan hanya kita di dalam kesusahan, kesedihan, atau hanya ingin mendapat pertolongan dari Allah, tetapi kita harus datang menyembah Allah di saat kita susah, senang, bersyukur, bahagia, dan di saat kebutuhan kita tercukupi. Karena menyembah, memuji Tuhan adalah kewajiban setiap orang yang percaya kepada Allah, Sang Pencipta hidup kita. Mazmur juga mengajak umat menyembah Tuhan karena Ia adalah Allah dan Raja yang agung. Namun pemazmur tidak hanya mencakup ajakan untuk memuji Tuhan, tapi juga memberi nasihat untuk mawas diri terhadap peringatan Allah. Pemazmur juga mengajak bangsa Israel bersorak-sorai dan sujud menyembah Allah. Tindakan mengabaikan peringatan Allah sama artinya membangkang dan melawan Tuhan. Dan bagi setiap orang membangkang dan melawan perintah Allah akan mendapat ganjaran hukuman dari Tuhan. Ayatnya yang 11 mengatakan, sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Saudara seiman sekalian, di zaman sekarang ini sering sekali kita perhatikan banyak orang datang beribadah ke gereja, tetapi tidak menghiraukan aturan ibadah gereja. Dan sering kita perhatikan, di saat ibadah berlangsung, ada sebagian jemaat sibuk dengan bermain dengan gadgetnya, dan juga saling berbincang dengan sekelilingnya. Kita datang masuk rumah Tuhan
dengan ibadah kita dengan sungguh-sungguh. Masuk rumah Tuhan, berdoa dengan sepenuh hati kita, agar Tuhan mendengar apa yang kita pinta kepada Allah. Masuk rumah Tuhan, mendengar firman Tuhan yang disampaikan para hamba Tuhan. Kita datang ke rumah Tuhan melalui ibadah kita dengan sepenuh hati kita. Itu sama artinya kita masuk ke dalam hati Allah. Mari kita datang mencari Tuhan, bersujud, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati kita, agar hidup kita terberkati. Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-6 mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kami telah mendengar sebagian firman-Mu Tuhan, dan mengingatkan hati dan pikiran kami Tuhan, dan perbuatan kami Tuhan, agar kami selalu mencari-Mu Tuhan, untuk masuk ke dalam hati-Mu Tuhan. Tuhan Allah yang baik, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami. Engkau Tuhan menuntun segala hidup kami di dalam pekerjaan kami, dan memberikan kami keselamatan, dan memberi kami rezeki setiap apa yang kami pekerjakan Tuhan, yang layak di hadapan. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih dari Yesus Kristus, dan anugerah dari Allah Bapa di surga, dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.